harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Harus sesuai firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kira-kira kalian udah bisa tebak belum ya hari ini ada acara apa ya? Betul, kita mau mengadakan acara Back to School. Siapa yang di sini udah gak sabar untuk memulai tahun ajaran baru dengan penuh semangat? Wah, pasti kalian udah kangen ya sama guru-guru dan teman-teman kalian. Di tahun ajaran baru kali ini, kakak mau ajak kalian semua untuk lebih sungguh-sungguh lagi belajarnya supaya kita semua bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bisa memberkati banyak orang. Sebelum kita mulai ibadahnya, yuk kakak mau ajak kalian semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang sangat cerah ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, dan juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap dari kami ya Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami ya Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita mau memulai ibadah hari ini. Yang semangat katakan yes. Oke, selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau memasuki rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, puji-pujian, dan penyembahan buat Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yuk kita nyanyikan dari depan ya. Kami masuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku
Yuk sekarang kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan adik-adik. Sukacita pujian ada di setiap rumah kita semua. Haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Beri pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, saatnya kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang layak untuk ditinggikan, dan hanya Tuhan Yesus yang layak untuk kita sembah adik-adik. Haleluya, kami mau tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan
Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa bangsa ini kepadamu. Tuhan Yesus, pulihkan ya bangsa ini dari COVID-19 supaya tidak ada yang sakit COVID lagi. Kami juga berdoa untuk vaksin supaya bisa diterima dengan baik dan tidak ada efek samping yang berlebih. Kami juga berdoa untuk presiden, wakil presiden, dan pemerintahan bangsa ini. Tuhan Yesus, berikan hikmat ya untuk mengatasi COVID yang ada di bangsa ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Wah, Jojo, semangat sekali memuji Tuhannya. Wah, luar biasa nih Jojo. Wah, iya dong Kak. Kan Jojo harus berani tampil beda buat Tuhan Yesus. Jojo, kakak kasih tahu nih, ada 2 tokoh Alkitab yang dipenuhi dengan Roh Kudus, berani tampil beda juga Jojo untuk Tuhan Yesus. Jojo mau dengerin nggak cerita firman Tuhan ini? Wah, gitu ya Kak. Siapa tuh Kak? Kasih tahu dong. Jojo mau denger nih. Oke, kalau gitu Jojo dan adik-adik yang ada di rumah duduk tenang ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ini. Oke Kak, siap. Jojo mau dengerin. Suatu hari, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh dari sejak lahir.
yang selalu berada di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Orang lumpuh ini selalu meminta sedekah kepada setiap orang-orang yang masuk ke Bait Allah. Dan orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes dan meminta sedekah kepada mereka. Lalu Petrus dan Yohanes berkata, "Emas perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Apa yang terjadi adik-adik? Mukjizat terjadi adik-adik. Orang lumpuh itu berdiri dan bisa berjalan. Dan akhirnya orang lumpuh ini memuji Tuhan. Peristiwa penyembuhan orang lumpuh itu membuat orang Saduki, imam Bait Allah, sangat marah. Dan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada banyak orang, mereka tiba-tiba didatangi oleh para imam dan pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Mereka sangat marah kepada Petrus dan Yohanes sebab Petrus dan Yohanes memberitakan bahwa di dalam nama Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati, sehingga Petrus dan Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi orang yang mendengar ajaran Petrus dan Yohanes itu semakin banyak yang percaya. Kira-kira jumlahnya 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, para pemimpin-pemimpin Yahudi, para ahli-ahli Taurat berkumpul untuk mengadakan sidang di Yerusalem. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini adik-adik. Dengan kuasa manakah atau di dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Lalu jawab Petrus dengan penuh Roh Kudus, "Hai para pemimpin-pemimpin dan para tua-tua kamu sekalian, bahwa di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, oleh karena nama Yesus itulah orang ini berdiri sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Melihat keberanian Petrus dan Yohanes, heranlah mereka. Dan mereka tahu bahwa keduanya adalah pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping Petrus dan Yohanes, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Lalu Petrus dan Yohanes disuruh untuk meninggalkan ruang sidang. Mereka akhirnya berunding dan berkata, "Tindakan apakah yang akan kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab mereka telah mengadakan mukjizat-mukjizat yang sangat menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Baiklah, kita mengancam dan melarang mereka untuk tidak berkata-kata lagi kepada siapapun di dalam nama itu." Akhirnya Petrus dan Yohanes disuruh masuk ke ruang sidang lagi adik-adik. Dan mereka melarang Petrus dan Yohanes untuk berbicara dan mengajar lagi di dalam nama Yesus. Petrus dan Yohanes akhirnya berkata kepada mereka, "Silakan kamu sendiri yang memutuskan yang benar di hadapan Allah, yaitu taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab bagi kami tidak mungkin kami tidak bercerita tentang apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar." Akhirnya para imam semakin keras mengancam Petrus dan Yohanes. Tetapi adik-adik, akhirnya para imam melepaskan Petrus dan Yohanes. Sebab mereka tidak melihat jalannya untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Puji Tuhan! Akhirnya Petrus dan Yohanes meninggalkan ruang sidang tersebut. Haleluya! Adik-adik, ada dua hal
yang dapat kita pelajari tentang Petrus dan Yohanes, yaitu yang pertama, Roh Kudus ada dalam diri setiap orang percaya. Kakak yakin dan percaya setiap adik-adik yang ada di rumah sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing adik-adik, Roh Kudus yang menuntun atas setiap adik-adik dimanapun adik-adik berada. Yang kedua, Roh Kudus yang memampukan, memberikan keberanian kepada kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus kepada lain orang. Kakak yakin dan percaya juga bahwa setiap adik-adik dituntun oleh Roh Kudus untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada teman-teman di sekolah, kepada saudara-saudara, kepada siapapun dimanapun adik-adik berada, seperti Petrus dan Yohanes. Nah, adik-adik, berikut ayat hafalannya yang terdapat dalam Lukas 4 ayat 18. Kakak ulangi ya, Lukas 4 ayat 18 yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Kakak ulangi lagi ya, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Mari adik-adik, kakak ajak kalian untuk lipat tangan, tutup mata, dan kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam kehidupan setiap adik-adik kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri terus mengurapi adik-adik kami ya Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang memampukan akan setiap adik-adik kami Tuhan, untuk dapat menyaksikan, untuk dapat menceritakan kebaikan-Mu kepada lain orang, kepada saudara-saudaranya di rumah ya Tuhan, kepada teman-teman di sekolah ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati adik-adik kami ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga jagai, lindungi adik-adik kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kalau saat ini mereka ada di rumah, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, dengan malaikat-malaikat kudus-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan kedua orang tua mereka dalam pekerjaan, usaha, dan rumah tangga. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah dan kami rindu terima berkat yang daripada-Mu. Mari adik-adik, angkat kedua tangan kalian untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah kalian di rumah, diberkatilah kalian di sekolah, diberkatilah kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan bawa kalian terus naik bukan turun. Tuhan akan jadikan kalian kepala bukan ekor. Apa saja yang kalian perbuat, Tuhan akan buat berhasil mulai hari ini sampai di mana Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kalian di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya, puji Tuhan tadi kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Nah adik-adik, gak berasa ya kita akan kembali ke sekolah lagi, back to school. Meskipun kita masih sekolah online, tetapi adik-adik jangan lupa ya, tetap rajin belajar dan tetap semangat. Nah adik-adik, hari ini kakak akan mengajarkan kepada kalian bagaimana cara mengambil dan menyimpan baju seragam yang baik di dalam lemari. Jadi, kita akan membantu mama kita ya, supaya baju di dalam lemari kita tidak berantakan. Yuk, perhatikan. Ini adalah baju adik-adik yang ada di dalam lemari. Sekarang, kita akan mengambil baju yang bercorak kotak-kotak. Caranya sebagai berikut. Gunakan kedua tanganmu, lalu angkat baju yang ada di atasnya. Setelah itu, dengan tangan yang satunya, kalian letakkan tangan kalian di bawah baju yang bercorak kotak-kotak, kemudian ambil baju tersebut dari susunannya. Lalu, kembalikan lagi baju-baju yang ada di atasnya ke susunan semula.
Mudah sekali kan adik-adik, dan baju kalian tetap tertata rapi di dalam lemari. Jadi adik-adik, sekarang kita sudah tahu ya bagaimana cara mengambil dan menyimpan baju yang rapi di dalam lemari. Jadi kita bisa membantu mama kita supaya baju kita di dalam lemari tidak berantakan lagi. Oke adik-adik, sekian kegiatan kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, dengan rajin menabung kita bisa membeli apa saja yang kita mau, seperti makanan, mainan, dan sekolah. Jadi, rajin menabung ya adik-adik, sedini mungkin. Tuhan Yesus memberkati. The sun sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Adik-adik, sama-sama kita katakan kepada Bapa kita, Dear Father God, I am yours, and every day I will say, I am a child of God. Yuk adik-adik ikut kita di ibadah online dan Kids Zoom pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 dengan tema Child of God. God bless you.